Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Nugroho. Di sini saya ingin mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 dari chapter 19. Langsung aja kita ke materinya. Ah, di sini di sini chapter 19 itu preview chapter 19. Chapter 19 ini membahas tentang accounting for income tax. Nah, di accounting for income tax ini dia ada 4 bagian. Yang pertama ada fundamental of accounting for income tax, accounting for net operating loss, dan yang ketiga financial statement presentation, yang keempat review of asset liability method. Nah, di fundamental of accounting for income tax ini dia menjelaskan 6 bagian. Yang pertama itu jumlah kena pajak di masa depan dan pajak tangguhannya. Yang kedua, jumlah pajak yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhannya. Yang ketiga, tidak mengakui aset pajak tangguhan. Yang keempat, penyajian laporan laba ruginya. Yang kelima, perbedaan spesifiknya. Yang keenam, pertimbangan tarifnya. Nah, di accounting for net juga itu dibagi jadi 4 jadi. Ada loss carry back, loss carry forward, loss carry back example, loss carry forward example. Di financial dibagi 3, ada SOFP atau Statement of Financial Position, ada income statement, ada tax reconciliation. Next, nah di sini setelah kita mempelajari chapter ini, kita harus dapat mengidentifikasi perbedaan antara pendapatan finansial sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Yang kedua, menjelaskan perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Yang keempat, menjelaskan pengakuan aset pajak tangguhan. Yang kelima, jelaskan penyajian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Yang keenam, menjelaskan berbagai perbedaan temporer dan permanen. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh berbagai tarif pajak perubahan pajak dan perubahan tarif pajak terhadap pajak penghasilan tangguhan. Yang ke-8, menerapkan prosedur akuntansi dan carry back kerugian dan carry forward kerugian. Yang ke-9, menjelaskan penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Yang ke-10, menunjukkan prinsip-prinsip dasar mode liabilitas dan aset. Nah, selanjutnya ini ada accounting for income tax atau akuntansi untuk pajak penghasilan. Terus di sini menjelaskan perusahaan harus melaporkan pengembalian pajak sesuai dengan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan tax regulation atau peraturan pajak berbeda dalam beberapa cara. Seringkali jumlah yang dilaporkan untuk yang berikut akan berbeda. Sini ada income tax expense, dia itu IFRS, income tax payable, dia itu tax authority. Ini ada perbedaan antara financial statement sama tax return. Di financial statement itu ada pre-tax financial income, IFRS sama income tax expense, sedangkan di tax return, di taxable income, tax code, sama income tax payable. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal, laporkan revenue sebesar $130.000 dan expense sebesar $60.000 di setiap 3 tahun pertamanya.
Untuk keperluan pajak, Chelsea melakukan pengeluaran yang sama kepada IRS di setiap tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 di tahun 2015, $150 di tahun 2016, dan $140.000 di tahun 2017. Apa efeknya? Apa efeknya pada akun yang melaporkan jumlah pendapatan berbeda untuk PPRS versus pajak? Ini ada cara penyesuaiannya. Nah, di sini tuh ada dua ya. Yang pertama ada IFRS reporting sama tax reporting ya. Kalau di IFRS reporting itu revenue-nya 3 tahun pertama operasinya. Jadi dia pakai 130. Di soal di 130. Ini pakai yang revenue pertamanya. Revenue 3 tahun pertamanya. Kan kalau yang tax reporting dia pakai yang setiap tahunnya. Jadi tahun 2015 nih kayak gini. Di tahun 2015 $100.000, tahun 2016 $140.000, dan $140.000 di tahun 2017. Jadi bedanya tuh kalau IFRS reporting itu dia pakai 3 tahun operasi pertamanya, sementara tax reporting dia pakai revenue setiap tahunnya. Ini hasil dari yang tadi ya, IFRS income tax payable di sini. Nah, ini 40% ini, 40% yang di income tax expense ini dia tergantung di soal mintanya berapa persen atau tergantung ketetapannya. Di slide ini income tax expense berdasarkan IFRS bisa 28.000. Di sini 28.000. Lihat income tax payable di berdasarkan tax sebesar 16.000 ya, di 16.000. Kemudian dijumlahin jadi difference, kemudian dikali 40%. Nah, di sini ada reporting requirement-nya. Di tahun 2015, deferred tax liability count increase sebesar 12.000. Di tahun 2016, deferred tax liability count reduce sebesar 8.000. 2017, deferred tax liability account reduce sebesar 4.000. Nah, ini ada SOP atau Statement Financial Position sama Cash Statement. Nah, di SOP itu di liabilities-nya deferred tax-nya sebesar 12.000 sesuai dengan di tahun 2015. Kan yang diminta dia di tahun 2015. Jadi sesuai dengan difference yang di tahun 2015. Income tax payable-nya juga tahun 2015 sebesar 16.000. Di income statement-nya dia minta tahun 2015 juga sebesar 28.000 ya. Selanjutnya di sini kita akan yang kedua ya, perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Future taxable and deductible amount. Perbedaan diantaranya adalah antara basis pajak suatu aset atau kewajiban dengan jumlah yang dilaporkan, tercatat atau dicatat dalam laporan keuangan yang akan diukur dalam jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun mendatang. Ini ada dua nih, ada future taxable amount sama future deductible amount. Nah, penjelasannya masing-masing di future taxable amount dan pajak tangguhan merupakan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang pada akhir-akhir tahun berjalan. Sementara future deductible amount, deferred tax asset menunjukkan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Contohnya juga sama ya, perusahaan dari Chelsea juga. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar pembukuan dan pajak dari aset dan liabilitas terkait dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Chelsea melaporkan piutang sebesar 30.000 pada 31 Desember 2015. Namun piutang tidak memiliki dasar pajak. Nah, ini ilustrasinya pengembalian
pengembalian perbedaan sementara dari Chelsea tadi. Di sini tuh Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan menagih piutang usaha dan melaporkan penagihan $30.000 sebagai pendapatan kena pajak. Dalam pengembalian pajak di masa depan, Chelsea melakukan ini dengan mencatat kewajiban pajak tahunan. Jadi kenapa di sini kan 30.000 nih. Nah, ini kenapa 30.000? Di sini 30.000 di tahun 2012. Nah, per tax return-nya ini nol karena Chelsea di sini tidak melakukan pengembalian pajak. Nah, di sini di tahun 2012 3.000. Di sini penjelasannya juga kenapa selisih sementara kumulatif. Penghasilan kena pajak lebih rendah dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Jadi sih 30.000. Nah, terus kenapa 2012 20.000 dan 2017 10.000? Ini hanya asumsi dari Chelsea ini, dia mengasumsikan untuk melakukan pengembalian pajak. Nah, di sini penjelasannya tuh jumlah kena pajak masa depan. Penghasilan kena pajak lebih tinggi dari pendapatan keuangan. Deferred tax liability, kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan menunjukkan kenaikan hutang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, di sini nih pakai slide slide ini ya. Nih, angkanya pakai slide yang di slide 8. Nah, karena yang ini karena ini adalah tahun pertama operasinya untuk Chelsea, tidak ada kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2015 sebagai berikut. Deferred liability di akhir tahun 2015 sebesar 12.000. Ini difference-nya di akhir 2015 sebesar 12.000. Deferred tax liability di awal tahun 2015-nya nol karena nggak ada ya. Deferred tax liability di awal tahun nggak ada. Terus dijumlahin jadi deferred tax expense sebesar 12.000. Current tax expense tahun 2015 atau income tax payable sebesar 16.000. Tahun 2015 sebesar 16.000. Jadi di total income tax expense total 2015 sebesar 26.000. Ada soal ini sama kayak yang slide 8 tadi. Jadi Chelsea mencatat entry berikut pada akhir tahun 2015. Dia mencatat entry pada akhir tahun 2015 untuk mencatat pajak penghasilan. Nah, di sini income tax expense sebesar 28.000 di tahun 2015, income tax payable sebesar 16.000 di tahun 2012 dan deferred tax liability sebesar 12.000 ada di sini tahun 2015 juga. Nah, selanjutnya di sini Chelsea membuat entry di akhir tahun 2016 untuk mencatat pajak penghasilannya. Income tax expense sebesar 28.000 di tahun 2016 dan deferred tax liability sebesar 8.000 di tahun 2016 dan income tax payable sebesar 36.000 di tahun 2016. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Sadam Afif. Kepadanya akan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Afif Putra Berin, NIM saya 2018 1211066. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu Adi Luhung Nugroho. Kita mulai dari sini, deferred tax liability. Entry-nya income tax-nya pada tahun 2017 meridus menjadi 4.000. Nah, ini contoh akun deferred tax liability-nya. Selanjutnya ini adalah contoh soalnya untuk mengerjakan deferred tax liability. Instruksinya itu untuk menghitung taxable income dan income tax payable pada tahun 2014 dan mempersiapkan journal entry. Ini adalah contoh untuk mengerjakan soal yang ini. Selanjutnya kita akan membahas accounting for income tax.
Future deductible amount. Pada tahun 2015, Cunningham Incorporated memperkirakan waranti mereka untuk menjual microwave oven adalah 500.000 dan dibayar pada 2 tahun selanjutnya. Untuk tujuan pembukuan, di tahun 2015, Cunningham melaporkan waranti expense mereka dan relate estimated liability untuk waranti mereka menjadi 500.000 dan financial statement-nya adalah seperti ini. Ya, future deductible amount. Ketika Cunningham membayar waranti liability, dilaporkan dan expense pembebanan untuk tujuan pajak. Cunningham melaporkan ini untuk tujuan keuntungan pada Desember 31 tahun 2015. SOFP-nya menjadi deferred tax asset. Deferred tax asset merepresent untuk menaikkan di tax refundable atau men-save di masa di tahun-tahun ke depan, dan hasilnya deductible in temporary atau deductible yang temporary, deductible yang sementara, berbeda dengan di tahun sebelumnya. Deferred tax asset. The HANCO accrues a loss and related liability di 50.000 di tahun 2015 untuk financial reporting purpose karena padding litigation. The HAN tidak bisa mendeduk amonnya untuk tujuan pajak sampai periode mereka membayar liability-nya pada tahun 2016. Nih, ada books basis of litigation liability, tax basis of litigation liability, cumulative temporary difference di akhir tahun 2015, dan tax rate-nya 40%. Ini dikurang ini sama 50.000 dikali 40%, hasilnya ini. Deferred tax assetnya dapat di akhir tahun 2015 menjadi 20.000. Selanjutnya deferred tax asset. Bayangkan di 2015 di tahunnya The HAN itu income tax-nya 100.000 dan kita hitung compute income tax expense. Caranya yaitu deferred tax assetnya di tahun 2015 dikurang deferred tax asset di awal tahun 2015, deferred tax expense pada hasilnya deferred tax expense pada tahun 2015 dan masukkan current tax expense pada tahun 2015 atau income tax payable, current tax expense to income tax payable. Nah, ini ntar dikurang, hasilnya jadi income tax expense untuk tahun 2015 yaitu 80.000. Kita habis itu menyiapkan entry-nya pada tahun 2015 untuk record income tax, yaitu pertama income tax expense 80.000, deferred tax asset 20.000, dan income tax payable 100.000, jadinya 100.000 tuh. Selanjutnya deferred tax asset, computation of income tax expense pada tahun 2016. Kita masukkan deferred tax asset di akhir tahun 2016 dan deferred tax asset di awal tahun 2016 itu ditambah. Kemudian deferred tax expense atau keuntungan pada tahun 2016 dan current tax expense atau income tax payable ya yaitu 140.000 ini ditambah dan jadi income tax expense. Ini sama kayak tadi ya. Kita menyiapkan entry-nya di akhir tahun 2016 untuk merecord income tax. Income tax expense-nya 160.000, deferred tax asset-nya 20.000, income tax payable-nya 140.000, jadinya 160.000. Selanjutnya deferred tax asset. Ini deferred tax asset untuk merecordnya ya di tahun 2015 ini seperti ini 20.000 dan di tahun 2012 20.000 gitu. Selanjutnya deferred tax expense. Ini contoh soal. Perusahaan Columbia mempunyai perbedaan di tahun 2014 yang menyebabkan mereka deductible amount yaitu 50.000 di tahun 2015, 60.000 di tahun 2016, dan 40.000 di tahun 2017. Columbia pre-tax financial income for 2014 adalah 200.000 dan tax rate-nya 34% untuk setiap tahun.
dan tidak ada deferred tax di awal tahun 2014. Nah, instruksinya yaitu menghitung taxable income dan income tax payable seperti tadi nih, kayak gini caranya. Dan bikin jurnal entry untuk merecord income tax expense dan deferred income tax expense, deferred income tax dan income tax payable untuk tahun 2014. Nah, seperti ini, seperti tadi, ntar tinggal dimasuk-masukin angkanya, dihitung dan ketemu jawabannya. Ya, sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh Azra Marsyadi. Nama saya Azra Marsyadi Nur, NIM 2018-12-11-051. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai accounting for income tax, dan saya akan menjelaskan tentang non-recognition of deferred tax asset. Sebuah perusahaan harus mengurangi deferred tax assetnya jika ada probable atau kemungkinannya sedikit di atas 50%. Umumnya dia tidak bisa direalisasikan sebagian dari deferred tax asetnya, karena deferred tax asetnya memiliki benefit atau manfaat dalam bentuk tabungan. Jadi bisa diambil semuanya atau ditunda untuk dibayarkan di tahun setelahnya. Contohnya, kalau W Corp memiliki deferred tax aset sebesar 150.000 pada akhir 2014 dan ada perbedaan 375.000. Pada akhir tahun 2015 perbedaannya meningkat menjadi 500.000. Taxable income pada tahun 2015 sebesar 850.000 dan memiliki pajak 40%. Instruksinya, asumsikan jika sangat mungkin bahwa 30.000 dari deferred tax asset tidak akan terrealisasi atau ditagih. Lalu siapkan jurnal entry-nya. Nah, penjelasannya adalah kita memiliki perbedaan 375.000 pada akhir tahun 2014 yang kemudian income tax-nya itu menjadi 150.000. Tadi kan di akhir tahun 2015 naik menjadi 500.000 dari 375.000. Nah, kenaikannya itu sebesar 125.000. Lalu dijumlahkan taxable income-nya menjadi 850.000, kemudian dikali 40% dapat 340.000. Maka jurnalnya ada deferred tax asset 50.000 itu didapat dari 125.000 dikali 40%. Lalu di posisi debit selanjutnya ada expense-nya sebesar 290.000 itu berasal dari 340 dikurang 50.000. Lalu di posisi kredit ada hutang pajak atau income tax payable sebesar 340.000. Jurnal yang kedua itu ada income tax expense terhadap deferred tax asset senilai 30.000. Ini merupakan atau disebut non-recognition atau yang tidak terrealisasi atau tidak diakui. Lalu saya akan menjelaskan penyajian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Jadi ada rumusnya, yaitu income tax payable atau refundable bisa ditambah, bisa dikurang oleh perubahan dari deferred tax income. Itu sama dengan total income tax expense atau benefit. Nah, dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat diatribusikan pada operasi yang berkelanjutan. Kita lihat dari informasi sebelumnya dengan Chelsea Inc. Kita lihat di ilustrasi 1921. Nah, ini adalah laporan laba rugi akhir tahun 2015 untuk perusahaan Chelsea. Di sini ada income tax expense. Nah, dia jumlahnya itu untuk sekarang ada 16.000 dan memiliki perubahan sebesar 12.000, berarti jumlahnya itu untuk income tax expense 24.000. Income tax expense ini menjadi pengurang
bagi income tax sebelumnya. Maka mendapatkan income sebesar 42.000 yang berasal dari 70.000 dikurang 28.000. Lalu saya akan menjelaskan berbagai perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan spesifik dari perbedaan temporer itu ada taxable temporary difference, itu termasuk deferred tax liability, dan deductible temporary difference, dia termasuk deferred tax asset. Perbedaan temporer. Revenue or gains are taxable after they are recognized in financial income, yaitu suatu aset dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan. Contoh, sales dicatat berdasarkan accrual basis untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran tunai untuk keperluan pajak. Lalu kontrak dicatat berdasarkan metode percentage of completion untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya untuk tujuan pajak. Investment dicatat dengan equity method untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan metode biaya untuk tujuan pajak. Lalu ada gains atau konversi paksa atas aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Lalu ada unrealized holding gains untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Selanjutnya ada expense or loss are deductible after they are recognized in financial income. Suatu liabilities atau aset kontra dapat diakui untuk expense atau loss yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liabilities diselesaikan. Contohnya, kewajiban garansi produk, kewajiban diestimasi terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan. Lalu ada accrual litigasi, bad debt expense, menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan, metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan pajak. Beban kompensasi berbasis saham, dan unrealized holding loss untuk tujuan pelaporan keuangan termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Revenue or gains are taxable before they are recognized in financial income. Liability dapat diakui untuk pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran di muka termasuk dalam penghasilan kena pajak setelah menerima uang tunai. Contoh, langganan diterima di muka, tanda terima sewa muka, penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelaporan keuangan, penangguhan pendapatan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak. Kontrak dibayarkan di muka, dan royalti diterima di muka. Lalu ada expense or loss are deductible before they are recognized in financial income. Biaya aset mungkin telah dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada yang dikeluarkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima pada saat pemulihan di masa depan dari jumlah aset untuk pelaporan keuangan atau melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak yang tersisa dari aset dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang. Contoh, properti yang dapat didepresiasi, sumber daya yang dapat habis dan tidak berwujud. Lalu dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. Prepaid expense yang dikurangkan dari pajak pada periode yang dibayarkan, dan development cost yang dikurangkan dari pajak pada periode yang dibayarkan. Originating and reversing aspect of temporary difference. Untuk originating temporary difference, itu adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pajak dari suatu aset atau liabilitas.
Dan untuk reversing difference itu terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Lalu ada perbedaan spesifik dari perbedaan permanen atau permanent difference. Hasil dari item 1 masuk dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak, atau item 2 masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan sebelum pajak. Nah, untuk perbedaan permanen ini ada items are recognized for financial reporting purpose but not for tax purpose. Pertama, itu ada bunga diterima untuk jenis kewajiban pemerintah tertentu, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak, denda dan biaya yang dihasilkan dari pelanggaran hukum, dan sumbangan amal diakui sebagai beban tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak. Lalu, items are recognized for tax purpose but not for financial reporting purpose. Yang pertama ada percentage depletion, itu sumber daya alam yang melebihi biayanya, dan pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan lain yang kadang-kadang dianggap bebas pajak. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Sadam Anasga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Azra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadam Anasga Putra. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang accounting for income tax, pertimbangan tarif pajak. Tarif pajak masa depan. Nah, ini perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang berlaku saat ini dalam tarif pajak yang berlaku efektif untuk tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang berbeda yang ada. Itu maksud saya. Lalu selanjutnya ada tentang revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak berlaku, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan juga harus melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan terhadap beban pajak penghasilan pada periode yang akan datang. Lalu ada lagi akuntansi kerugian operasi net. Itu adalah kerugian operasi bersih atau nol. Biayanya dapat dikurangi dari pajak yang melebihi pendapatan karena pajak. Lalu juga untuk undang-undang ini undang-undang perpajakan mengizinkan juga pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi laba tahun-tahun lainnya atau carryback rugi atau akumulasi rugi. Lalu selanjutnya ada loss carryback. Loss carryback itu dia bisa kembali 2 tahun ke belakang, bisa juga ke masa depan 20 tahun mendatang. Ini juga loss carryback ini kerugian harus diterapkan, harus paling awal pada tahun pertama. Selanjutnya ada loss carry forward. Loss carry forward ini dapat memilih untuk menghilangkan carryback dan kerugian-kerugian terus-menerus selama 20 tahun. Ini ada contoh soal dari loss carryback example. Grow inch. Seperti ini soalnya. Dan untuk menjawabnya itu jawabannya seperti ini kurang lebih. Ada financial income, difference, taxable income or loss, rate, income tax, and other. Next, loss carry forward example.
ada lagi carry forward atau recognition. Itu adalah kedua akun yang dikreditkan merupakan pos beban pajak penghasilan kontra yang disajikan oleh Groh dan laporan laba rugi 2004 laba rugi pada tahun tersebut yang ditunjukkan. Oke, saya Ibnu Setiadi, saya yang akan melanjutkan presentasi. Untuk 2015, anggap Groh kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250.000 dan dikenakan tarif pajak sebesar 40%. Jadi kan pada tahun 2015 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 250.000. Lalu pada tahun 2014 itu masih ada kerugian sebesar 200. Jadi ditanggung pada tahun 2015 sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 50.000. Nah, terus karena dikenakan tarif 40% sehingga pajak penghasilannya sebesar 20.000. Nah, di sini untuk pencatatan jurnalnya, jadi income tax expense sebesar 100.000 terhadap deferred tax asset sebesar 80.000 dan income tax payable sebesar 20.000. Laporan laba rugi 2015 tidak melaporkan dampak pajak dari carryback atau carry forward karena Groh telah melaporkan keduanya sebelumnya. Jadi pada income statement itu ada penghasilan sebelum pajaknya sebesar 250.000, terus ada beban pajak penghasilan yang anggarannya ada 20.000 dan ada deferred sebesar 80.000. Jadi total beban pajak penghasilan sebesar 100.000. Jadi net income sebesar 150.000. Asumsikan bahwa Groh tidak akan merealisasikan seluruh net operating loss di masa depan. Dalam situasi ini, Groh tidak mengakui deferred tax asset untuk loss carry forward karena kemungkinan tidak akan merealisasikan carry forward tersebut. Groh membuat jurnal pada tahun 2014. Income tax refund receivable sebesar 110.000 terhadap benefit due to loss carryback sebesar 110.000. Ini income statement pada tahun 2014. Ada operating loss sebelum pajaknya itu sebesar 500.000. Income tax benefit yang tadinya sebesar 190.000 karena di sini yang direalisasikan cuma carryback sehingga hanya 110.000. Jadi net loss-nya sebesar 390.000. Pada 2015, dengan asumsi bahwa Groh memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250.000, dikenakan tarif pajak 40%, ia merealisasikan deferred tax asset. Untuk pencatatannya, jadi deferred tax asset sebesar 80.000 terhadap benefit due to loss carry forward sebesar 80.000. Ada jurnal yang kedua, income tax expense sebesar 100.000 terhadap deferred tax asset sebesar 80.000 dan income tax payable sebesar 20.000. Dengan asumsi bahwa Groh memperoleh pendapatan untuk tahun 2015 dari operasi yang berkelanjutan,
ia menyiapkan laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan. Jadi income statement pada tahun 2015. Penghasilan sebelum pajaknya kan tadi sebesar 250.000. Terus di sini yang benefit due to loss carry forward kan tadi harusnya ditulis di tahun 2014. Tapi karena baru direalisasikan pada tahun 2015, sehingga beban pajak penghasilannya sebesar totalnya 20.000 totalnya. Jadi net income-nya 230.000. Lalu non-recognition deficit. Apakah perusahaan akan merealisasikan deferred tax asset tergantung pada apakah ada penghasilan kena pajak yang cukup atau akan ada dalam periode carry forward yang tersedia berdasarkan undang-undang perpajakan. Ini jadi ada sumber-sumber dari penghasilan kena pajak. Financial statement presentation. Ini ada statement of financial position. Aset pajak tangguhan atau deferred tax asset dan liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi dapat diimbangi dalam statement of financial position. Aset pajak tangguhan bersih atau deferred tax liability bersih itu dilaporkan pada bagian tidak lancar non-current pada laporan posisi keuangan. Income statement. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan untuk pertama untuk melanjutkan operasi, terus untuk tidak melanjutkan operasi, terus untuk other comprehensive income, dan prior period adjustment. Di income statement itu ada komponen beban atau manfaat pajak. Itu mencakupi yang pertama ada beban atau manfaat pajak ini, current. Terus setiap penyesuaian yang diakui pada periode untuk pajak ini periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang berkaitan dengan asal dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah deferred tax expense atau benefit terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari kerugian pajak yang sebelumnya tidak diakui, periode pajak atau perbedaan temporer dari periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini dan pajak tangguhan. Sini ada tax rekonsiliasi. Di perusahaan itu menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban atau manfaat pajak dan produk dari laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku, atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku dihitung. Terus ini perusahaan untuk menggunakan prinsip basic itu, jadi prinsip atau aset pajak diakui untuk taksiran pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan pada pengembalian pajak untuk tahun berjalan. Terus yang B itu liabilitas pajak tangguhan dan aset diakui untuk estimasi pajak masa depan yang dapat
distribusikan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan akumulasi. Terus, pengukuran kewajiban dan aset pajak kini dan tangguhan didasarkan pada ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Lalu, pengukuran aset pajak tangguhan berkurang. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Saya tutup presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Azra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadam Anazga Putra. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang accounting for income tax, pertimbangan tarif pajak. Tarif pajak masa depan. Nah, ini perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang berlaku saat ini dalam tarif pajak yang berlaku efektif untuk tahun mendatang tertentu. Ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang berbeda yang ada, itu maksud saya. Lalu selanjutnya ada tentang revisi tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak berlaku, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan juga harus melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan terhadap beban pajak penghasilan pada periode yang akan datang. Lalu ada lagi akuntansi kerugian operasi net. Itu adalah kerugian operasi bersih atau nol. Biayanya dapat dikurangi dari pajak yang melebihi pendapatan karena pajak. Lalu juga untuk undang-undang ini undang-undang perpajakan mengizinkan juga pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi laba tahun-tahun lainnya atau carryback rugi atau akumulasi rugi. Lalu selanjutnya ada loss carryback. Loss carryback itu dia bisa kembali 2 tahun ke belakang, bisa juga ke masa depan 20 tahun mendatang. Ini juga loss carryback ini kerugian harus diterapkan, harus paling awal pada tahun pertama. Selanjutnya ada loss carry forward. Loss carry forward ini dapat memilih untuk menghilangkan carryback dan kerugian terus menerus selama 20 tahun. Ini ada contoh soal dari loss carryback example. Grow inch seperti ini soalnya, dan untuk menjawabnya itu jawabannya seperti ini kurang lebih. Ada financial income, difference, taxable income or loss, rate, income tax, and other. Next, loss carry forward example. Ada lagi carry forward atau recognition. Itu adalah kedua akun yang dikreditkan merupakan pos beban pajak penghasilan kontra yang disajikan oleh gross dan laporan laba rugi 2004, laba rugi pada tahun tersebut yang ditunjukkan.